Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Rizky Firmansyah dengan NIM 2856. Saya akan mempresentasikan pengaplikasian pentahelix dan pengembangan UMKM di Desa Banyumanes. Untuk pentahelixnya sendiri yaitu kolaborasi yang strategis antara pemerintah, akademisi, masyarakat, industri, dan media. Untuk pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM di Desa Banyumanes. Melalui berbagai kebijakan dan program, pemerintah membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM tersebut. Pertama, pemerintah memberikan dukungan finansial melalui program bantuan dan kredit usaha untuk UMKM. Ini dapat berupa bantuan modal usaha, subsidi, bunga pinjaman, atau program pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM. Yang kedua, yaitu pemerintah berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Program pelatihan ini meliputi manajemen usaha, pemasaran, dan peningkatan keterampilan teknis agar UMKM dapat bersaing lebih baik di pasar. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi akses pasar bagi produk-produk UMKM melalui berbagai kebijakan penggandaan barang dan jasa dari UMKM, serta partisipasi dalam pameran-pameran atau pasar tradisional yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Untuk kontribusi akademisi dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Banyumanes sangatlah beragam dan penting. Berikut beberapa kontribusi utama mereka. 1. Penyediaan pengetahuan dan informasi. Akademisi dapat menyediakan pengetahuan dan informasi terbaru tentang manajemen usaha, strategi pemasaran, teknologi terkini, dan tren pasar kepada pelaku UMKM di Desa Banyumanes. Informasi ini dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, dan daya saing mereka. Yang kedua yaitu pelatihan dan pendampingan. Akademisi yang dapat memberikan pelatihan dan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM dan berbagai aspek bisnis, mulai dari perencanaan bisnis hingga pengembangan produk dan inovasi. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka untuk mengelola usaha dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu penelitian dan inovasi. Melalui penelitian, akademisi dapat mengidentifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh UMKM di Desa Banyumanes. Mereka dapat mengembangkan solusi inovatif dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan UMKM untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM tersebut. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan stakeholder. Akademisi dapat berkolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga lainnya untuk mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung pemberdayaan UMKM di Desa Banyumanes. Kolaborasi ini dapat berupa penyelenggaraan seminar, lokarya, atau proyek penelitian bersama yang bermanfaat bagi UMKM. Di bisnis dan ekosistem UMKM di Desa Banyumanes dapat menghasilkan berbagai manfaat, mulai dari peningkatan kualitas produk hingga ekspansi pasar. Berikut ini beberapa contoh sinergi yang dapat terjadi dalam ekosistem UMKM di Desa Banyumanes, yaitu 1. Kolaborasi antara pelaku UMKM. Pelaku UMKM di Desa Banyumanes dapat saling berkolaborasi dalam memasok bahan baku, berbagai sumber daya, atau bahkan mengembangkan produk bersama. Misalnya, petani lokal dapat bekerja sama dengan pengrajin untuk menyediakan bahan baku yang berkualitas untuk produk kerajinan tangan. Yang kedua yaitu jaringan distribusi bersama. UMKM di Desa Banyumanes dapat memberikan jaringan distribusi bersama untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Misalnya beberapa konsumen, produsen makanan lokal dapat bekerja sama untuk mendirikan toko bersama atau menjual produk mereka secara kolektif melalui media sosial atau platform online. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. UMKM di Desa Banyumanes dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pemasaran produk mereka. Misalnya mereka dapat menggunakan platform e-commerce untuk memasarkan produk secara online atau sistem manajemen inventaris untuk mengelola stok barang dengan lebih.
Untuk kolaborasi media dalam promosi usaha UMKM di Desa Banyumanes dapat sangat efektif dalam meningkatkan eksposur dan penjualan produk UMKM. Berikut adalah beberapa bentuk kolaborasi media yang dapat dilakukan. Yang nomor satu yaitu liputan media lokal. Media lokal seperti surat kabar, radio, komunitas, dan stasiun televisi lokal dapat memberikan liputan tentang UMKM di Desa Banyumanes. Ini dapat mencakup wawancara dengan pemilik usaha, ulasan produk, atau liputan tentang acara atau kegiatan yang melibatkan UMKM. Yang kedua yaitu promosi melalui media sosial. Media sosial merupakan platform yang efektif untuk mempromosikan UMKM. Media lokal dapat bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk membuat konten promosi yang menarik dan membagikannya melalui kanal media sosial mereka, sehingga mencapai audiens yang lebih luas. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan blogger atau penggiat media. Blogger lokal atau penggiat media yang memiliki pengikut yang banyak dapat diajak untuk melakukan liputan atau review tentang UMKM di Desa Banyumanes. Hal ini dapat membantu meningkatkan visibilitas dan reputasi UMKM di Desa Banyumanes. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi digital. Media lokal dapat menggunakan teknologi digital seperti aplikasi mobile atau platform online untuk memfasilitasi konsumen. Kolaborasi dengan platform e-commerce lokal juga dapat membantu UMKM memasarkan produk mereka secara lebih efektif. Untuk studi kasus pentahelik di wilayah Banyumanes dapat melibatkan 5 stakeholder utama yang bekerja sama dalam pengembangan ekonomi dan sosial di desa tersebut. Dengan kerjasama yang erat antara kelima stakeholder ini di Desa Banyumanes dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Ini adalah contoh nyata dari implementasi konsep pentahelik dan pengembangan wilayah perdesaan seperti daerah Banyumanes. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya kurang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.